menciptakan angka, tapi kalau tidak ada di soal, berarti pakai O2 nya itu 21%. N2 nya adalah 79%. Ini selalu. Kemudian tadi hasilnya adalah analisa offset ya. Jadi yang keluar ini adalah flue gas. Yang keluar itu adalah flue gas mengandung CO2, CO, H2O, N2. Perlu diingat ya, tadi persentase nomor 1 itu adalah persentase analisa offset ya. Jadi makna analisa offset itu adalah di dalam dia menghitung persentase itu, H2O nya itu tidak diikutkan ya. Itu kalau analisa offset ya. Analisa offset atau namanya dry basis ya. Makanya di dalam persentase tadi nggak ada persen H2O nya gitu ya. Karena kelas lain kemarin ada yang tanya kenapa kok nggak ada H2O, ya karena itu adalah angka untuk analisa offset atau dry basis. Namanya dry basis berarti H2O nya tidak masuk ke dalam perhitungannya gitu ya. Lain halnya kalau wet basis ya. Kalau wet basis itu H2O nya pasti ada di komposisi. Jadi misal nih ya, saya minta tentukan komposisi dry basisnya. Misal ya. Di sini tahu, kemudian saya minta ini komposisi dry basisnya berapa. Berarti ketika menjumlahkan itu hanya CO2, CO dan N2 saja. H2O nya jangan dijumlah. Jadi ini misalnya nilainya A, ini B, ini C, misal ya. Ini kan jumlah misalnya Y gitu ya. Berarti kan komposisi CO2 nya itu adalah A per D, CO adalah B per D, N2 nya adalah C per D. Ini kalau dia dry. Ini kalau dia dry basis. Tapi semisal yang ditanya adalah berapakah komposisi flue gasnya? Flue gas ya. Berapakah komposisi flue gas atau wet basis? Berarti H2O nya akan berjumlah. Berarti kalau wet basis itu kan ada CO2, CO, N2 dan H2O nya ini dimasukkan. Ini misalnya A, ini misalnya B, ini misalnya C, ini D, jumlah hasilnya adalah E, misalnya gitu ya. Berarti komposisi CO2 nya adalah A per E, komposisi CO adalah B per E, ini adalah C per E, yang ini adalah B per E. Jadi angkanya pasti beda, CO2 yang di sini sama CO2 yang di sini ya, karena satunya pakai wet basis, satunya dry basis. Itu dulu ya dipahami ya, bedanya dry basis sama wet basis. Oke. Nah, tadi di sini kan sudah tahu ya mengambil basisnya ya. Tadi H2O-nya enggak ya? Mengambil basisnya apa tadi? 100 mol produk. Basisnya adalah 100 mol Produk. Karena analisa offset berarti itu adalah dry flue gas atau dry basis ya, atau dry flue gas. Berarti ini tanpa ada air, uap air, ya, tanpa ada uap air. CO2-nya tadi berapa? 8,2. Ininya 1. N2-nya 3,8. Oh, 3,8 ya. 86,5. Oh, 86,5. Oke, 86,5. Nah, jadi diingat ini tadi ya, perlu diingat ini. Kemudian basisnya adalah 100 mol
basisnya, ya. Basisnya adalah 1 dari basis atau dari gas. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian nanti pertanyaannya adalah mencari berapa ekses, ya. Mencari berapa yang ekses. Kalau ekses, kalau kalian lupa harus ngapain, ya? Itu cari dulu ekses itu rumusnya apa? Ekses itu rumusnya berarti kan O2 masuk dikurangi O2 per O2 kali 100, ya. Nah, sekarang nyari O2 teoritis. Gimana cari O2 teoritisnya? Teoritis itu kan maknanya berarti reaksinya berjalan sempurna. Maksudnya sempurna adalah semua bahan bakar menjadi CO2 dan H2O, ya. Maknanya sempurna adalah semua bahan bakar menjadi CO2 dan H2O. Nah, berapa kebutuhan O2 teoritisnya? Maka kita perlu tahu berapa bahan bakar yang ada, ya, karena tadi semua bahan bakarnya harus berubah menjadi CO2 dan H2O. Berarti CH4 plus oksigen menjadi CO2 dan H2O. Koefisiennya 2, ya? Sudah, ya? Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Ini kan dicari, ya. Berarti kita harus tahu berapa bahan bakarnya. Mencari berapa bahan bakarnya dari mana? Dari reaksi yang sebenarnya. Pak, tapi kalau misalnya kalian, ini kan saya tunjukkan tadi kalau kalian itu nggak tahu harus mencari apa, gitu. Jadi dirunut dari belakang, ya. Tapi kalau misalnya sudah sering latihan, biasanya langsung tahu, berarti menggunakan data yang sudah ada dihitung untuk reaksi yang sebenarnya. Jadi reaksi yang teori, ya, tapi dia tidak berjalan sesuai teori. Yang berjalan adalah sesuai reaksi yang sebenarnya ini, gitu. Nah, reaksi yang sebenarnya itu kan ada yang sempurna dan tidak sempurna. Nah, CH4 ditambah O2 CO2 plus H2O, ini 2, ini oksigen. Kemudian reaksi yang tidak sempurna apa? CH4 plus 3/2, ya, menjadi CO plus H2O, ininya 2, ya. Nah, ini masukkan dari data yang sudah diketahui ini. Yang bisa dimasukkan adalah CO dan CO2, ya. Karena kita melihat bahwa di sini tidak ada CO2 dari reaktannya, maka CO2 pasti dari hasil reaksi saja. Kecuali di sini ada tambahan CO2, ya. Maka CO2 yang keluar adalah hasil reaksi plus CO2 yang masuk. Bisa dipahami? Sebenarnya kuncinya adalah yang akumulasi sama dengan incremental ditambah generation with constant. Ini adalah kunci neraca massa, ya. Jadi ini harus tahu, ini dulu harus paham konsepnya, bahwa semua senyawa yang masuk di sini neraca massanya itu pasti pakai rumus ini. Maka tadi CO2-nya yang keluar kan 8,7, ya. Yang keluar 8,7, yang masuk nggak ada, akumulasinya nggak ada. Sorry. Udah. Intinya adalah CO2
CO2 tadi, dia kan tidak ada di in, ya. Dia terbentuk dari reaksi, terbentuk ya, dari reaksi. Termakan oleh reaksi? Enggak. Ya, ini ada angkanya. Ini kan tidak. Ini juga dia tidak. Berarti yang keluar itu adalah seluruhnya hasil dari reaksi. Itu ya, berarti kan nanti kan out sama dengan generation ya. Jadinya kan out, kalau ini 0, berarti kan out itu adalah generation atau hasil dari reaksi. Ya, awalnya dari situ. Awalnya semua bermuara dari sini ya. Jadi 8,7 itu kemudian masukkan ke sini karena tadi outnya semua adalah hasil reaksi ya. Yang outnya 8,7 ya, maka 8,7 itu bisa taruh ke reaksi. Kemudian ini berarti 8,7, yang ini 17,4 ya, BO-nya 17,4 juga. CO-nya 1, ini 1,5, 2. Tadi kan pertanyaannya berapa bahan bakar. Nah dari situ kita tahu bahan bakarnya ada 8,7 ditambah 1, berarti ada 9,7. Nah itu yang masukkan ke sini 9,7. Berarti O2 nya berapa yang dibutuhkan? 19,4. Secara teoritis 9,7 CH4 tadi membutuhkan 19,4 oksigen. Maka di sini dimasukkan O2 teoritisnya tadi 19,4 ya. 19,4. Nah, sekarang tinggal menghitung berapakah oksigen yang masuk. Oksigen yang masuk gimana hitungnya? Tetap pakai rumus ini, akumulasi sama dengan in main out plus generation main consumption. Oke, sekarang mencari yang oksigen masuk. Akumulasinya sama dengan 0. Ini oksigen masuk, gunanya oksigen keluarnya berapa? 23,8. Oh, ini ada O2 ya? Iya. 3,8. Iya. O2 nya keluar 3,8. Terbentuk dari reaksi ada enggak? Terbentuk dari reaksi tidak ada ya? Berarti 0. Terpakai untuk reaksi, nah ini pakai reaksi yang benar-benar berjalan, yang pakai ini ya. Jadi berapa? 18,9 ya? Nah, 18,9. Sudah, ini berarti if-nya kan didapat yang masuk O2 if sama dengan 22,7. Dari 22,7. Udah, ini dikali 100%. Ketemu berapa? 17,01%. Untuk angka di belakang koma yang konsisten ya. Jadi kalau pakai 2 di atas 5 misalnya ya, dinaikkan, di bawah 5 turun ke bawah. Itu kalau kalian konsisten pakai itu biasanya nanti kalau jumlah hasilnya pas. Oke, sampai sini tadi sudah ya, 11,01. Nah, sekarang nyari komposisi. Komposisi berarti kan kaitannya ini ya, berapa CH4, berapa N2. CH4 nya tadi sudah dapat 9,7 kan ya? CH4 nya 9,7 benar? Ya. Sekarang cari N2. Sama, pakai itu tadi, akumulasi. Tetap ya. First generation with constant. Ini berapa? Ini ada 2 arus. Dari arus A dan arus U atau udara ya. Kan ini N2 nya masuk di sini sama sini. Berarti ini N2 di A ditambah N2 di U. Kalau punya saya kan dikurangi yang keluar berapa? 86,5. Ada yang terbentuk?
nitrogen yang ada di udara kan sudah bisa ketemu ini berapa? Caranya dari oksigennya ya. Oksigennya tadi O2 masuk berapa? 22,7. Nah, kalau 21% itu 22,7. Kalau 79% itu berapa? Biasanya kali silang ini ya. 22,7 kali 2 kali 79 dibagi 21 set. Maka didapat nanti N2 di udara 85,39. Nah, itu dimasukkan ke sini 85,39. Jadi plus N2 A itu sama dengan 86,5 nya saya pindah ya. Berarti N2 di A itu adalah 86,5 kurang 85,9. Berapa? 1,11. Nah, ini baru menjawab polnya. Ya, belum menjawab komposisi. Jadi masih kurang sedikit lagi. Kalau mencari komposisi berarti harus di total. Ini 10,8. Berarti C4-nya nanti 9,7 dibagi 10,8 kali ya kali 100. Kalau yang E2-nya 1,1 berarti 10,8.